Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Apriani, NIM 2019-143555. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami makna dan teknik dan fungsi teknik dan keterampilan pramuka. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan adalah cara praktis melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan media yang praktis pula. Hal itu disejajarkan dengan istilah di pembelajaran, yakni pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Teknik kepramukaan berupa perkemahan, terkadang dibungkus dengan nama persami, kemah pelantikan, kemah bakti, dan seterusnya. Begitu pula teknik kepramukaan mendaki. Mendaki gunung sering dibungkus dengan kegiatan kebut gunung, jelajah Semeru, Muncak Akbar, dan seterusnya. Dalam teknik kepramukaan, ada unsur keterampilan kepramukaan. Dalam perkemahan, terdapat keterampilan mendirikan tenda, memasak, olahraga, memasang tiang bendera, menentukan arah angin, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan adalah materi yang diperoleh seorang pramuka dari kegiatan yang diikutinya. Keterampilan kepramukaan mempunyai arti kompetensi fisik dan tindakan yang dimiliki seseorang. Kompetensi tersebut memenuhi area 6 kecerdasan kepramukaan, yakni spiritual, karakter, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, atau bisa disingkat dengan skesosif. Contoh keterampilan kepramukaan adalah keterampilan menali, keterampilan menggunakan isyarat dan sandi, keterampilan memasak, upacara, membaca alam, dan lain-lain. Keterampilan tersebut biasanya diukur melalui SKU atau SKK. Bahkan, ada teknik kepramukaan yang meminta syarat keterampilan kepramukaan tertentu. Praktik keterampilan kepramukaan siaga merupakan keterampilan dasar dengan tingkat kerumitan yang rendah. Nah, materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada siaga adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu upacara siaga meliputi 1. Upacara pembukaan dan penutupan latihan. Yang kedua, upacara pelantikan siaga. Yang ketiga, upacara pindah golongan. Yang keempat, upacara penerimaan anggota baru. Nah, selanjutnya ada berbagai sandi. Yang pertama yaitu ada sandi Morse peluit. Yang kedua ada semapor. Yang ketiga, sandi angka. Yang keempat, sandi Arab. Dan yang terakhir, sandi Jepang. Selanjutnya ada kompas dan peta. Yang pertama ada menentukan 8 penjuru mata angin. Yang kedua, membuat peta topografi desa atau kampung, peta sekolah atau pangkalan gudegnya. Dan selanjutnya pioneering. Pioneering itu ada aplikasi simpul mati, simpul hidup, simpul pangkal, simpul jangkar, dan simpul tusuk. Yang kedua, ada membuat jemuran. Ada tiang lampu, tiang bendera, dan tandu. Selanjutnya itu menaksir tahap pengenalan. Berikutnya, berbagai permainan siaga. Yang pertama, permainan untuk barung. Yang kedua, permainan untuk perindukan. Yang ketiga, permainan besar. Selanjutnya ada mendirikan tenda masih dengan bantuan pembina. Berikutnya, senam dan olahraga untuk siaga. Ada lagu-lagu untuk siaga juga. Ada perjalanan mengenal lingkungan siaga, wisata alam. Ada juga kepemimpinan siaga. Yang pertama yaitu pembentukan pramuka barung. Yang kedua, pembentukan dan rapat dewan siaga.
ada jenis-jenis pertemuan siaga, yaitu yang pertama pesta siaga, yang kedua yaitu bajar siaga. Selanjutnya ada bakti siaga dan pengisian SKU, SKK, dan SPG siaga. Ada juga keterampilan kepramukaan penggalang. Praktek kepramukaan penggalang adalah keterampilan yang paling kaya dan bervariasi di antara keterampilan kepramukaan golongan lainnya. Nah, materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada penggalang adalah sebagai berikut, yaitu ada upacara penggalang meliputi yang pertama, ada upacara pembukaan dan penutupan latihan. Yang kedua, ada upacara pelantikan penggalang. Yang ketiga, ada upacara pindah golongan. Yang keempat, ada upacara penerimaan anggota baru. Nah, ada berbagai sandi lanjutan juga. Yang pertama, sandi morse bendera, morse lampu, morse yang dipandukan dengan senam, sandi rumput. Yang kedua ada semapor lanjutan. Yang ketiga ada sandi ordinat. Yang keempat ada sandi AN. Yang kelima ada sandi Cina, dan masih banyak lagi. Ada juga kompas dan peta. Yang pertama yaitu menentukan titik tuju, tujuan atau ordinat, pengukuran derajat. Yang kedua ada membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta pita, dan masih banyak lagi. Ada pioneering juga. Yang pertama ada aplikasi kegunaan tiap-tiap simpul, simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul ayam, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada pembuatan menara, sesek, jembatan, dan masih banyak lagi. Ada baris-baris berbaris, ada menaksir tinggi juga, menaksir kecepatan arus sungai, dan menaksir berat. Ada mempelajari cuaca. Ada berbagai permainan penggalang, yaitu yang pertama permainan untuk regu, yang kedua permainan untuk pasukan, yang ketiga permainan besar. Ada juga mendirikan berbagai jenis tenda. Nah, kalau penggalang ini dia sudah mendirikan tendanya sendiri. Ada senam dan olahraga untuk penggalang, lagu dan tarian untuk penggalang, hiking, climbing, rowing, roaming, rafting, eloring atau wisata mengenal alam bagi penggalang. Ada kepemimpinan penggalang, yaitu pembentukan pemuka regu, menentukan pratama. Yang kedua ada pembentukan dan rapat-rapat dewan penggalang. Yang ketiga ada rapat dewan kehormatan penggalang. Yang keempat ada gladi pemimpin regu. Yang kelima ada gladian pemimpin satuan, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya ada jenis-jenis pertemuan penggalang, yaitu yang pertama ada lomba tingkat dan jambore. Selanjutnya ada kemah bakti penggalang dan pengisian SKU, SKK, dan SPG penggalang. Selanjutnya itu ada keterampilan kepramukaan penegak. Keterampilan kepramukaan penegak harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur, karena banyak hal-hal yang dapat menimbulkan kecelakaan atau bahaya apabila tidak cermat memperhitungkan berbagai kegiatan tersebut. Nah, materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada penegak bisa disampaikan oleh penegak sendiri, instruktur, pembantu pembina, atau langsung oleh pembinanya, yaitu sebagai berikut. Ada upacara penegak meliputi yang pertama upacara pembukaan dan penutupan latihan. Yang kedua ada upacara pelantikan penegak. Yang ketiga ada upacara pindah golongan. Yang keempat ada upacara penerimaan anggota baru. Selanjutnya ada berbagai sandi lanjutan yang akan sangat baik bila diimprovisasi menjadi senam, bela diri, atau games mengenai. Yang pertama ada morse, semapor, berbagai sandi lainnya. Selanjutnya ada berbagai sandi lanjutan yang akan sangat baik bila menjadi senam. Ya. Yang selanjutnya ada
kompas dan peta. Yang pertama yaitu menentukan titik tuju atau ordinat, pengukuran derajat. Yang kedua ada membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta pita. Yang ketiga ada navigasi darat. Dan selanjutnya ada pioneering. Yang pertama yaitu aplikasi kegunaan tiap-tiap simpul, simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul ayam. Yang kedua ada membuat menara, sesek, jembatan, konstruksi rumah, berbagai model bugle, dan berbagai hasta karya dari tali. Selanjutnya ada mempraktekkan berbagai kegiatan Higgs element dan Low element. Ada baris berbaris dan kolone. Ada menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, menaksir berat. Dan ada mempelajari cuaca. Selanjutnya ada berbagai permainan penegak, yaitu 1 permainan untuk sangga, 2 permainan untuk ambalan, 3 permainan besar. Ada mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak atau tenda alam. Ada senam, olahraga dan bela diri untuk penegak. Ada lagu-lagu dan tarian untuk penegak. Ada hiking, climbing, rowing, rooming, rafting, exploring atau wisata mengenal alam, juggle survival bagi penegak. Ada teknik diskusi, seminar, lokakarya, dan teknik berdebat. Ada kepemimpinan penegak juga, yaitu yang pertama pembentukan pemuka sangga, menentukan pradana. Yang kedua ada pembentukan dewan ambalan dan rapat-rapat. Yang ketiga ada rapat dewan kehormatan penegak. Yang keempat ada LPK, latihan pengembangan kepemimpinan penegak atau pandega, dan KPDK atau kursus pengelola dewan kerja penegak atau pandega. Selanjutnya ada jenis-jenis pertemuan dan pengabdian penegak, yaitu ada Raimuna, Muspanitera, Perkemahan Wirakarya, Perkemahan Bakti Saka. Ada kemah bakti penegak, ada pengisian SKU, SKK, dan SPG penegak. Selanjutnya ada keterampilan pramuka pandega. Keterampilan kepramukaan pandega harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur, dan dilakukan oleh para pandega itu sendiri, tetapi tetap harus diketahui atau mendapat persetujuan pembina. Materi pokok keterampilan pandega meliputi sebagai berikut. Ada upacara pandega meliputi yang pertama yaitu upacara pembukaan dan penutupan latihan. Yang kedua ada upacara pelantikan pandega. Yang ketiga ada upacara penerimaan anggota baru. Selanjutnya ada berbagai sandi dipelajari oleh pandega sendiri. Ada juga kompas dan peta, yaitu yang pertama menentukan titik tuju atau ordinat pengukuran derajat, potong kompas. Yang kedua ada membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta pita. Yang ketiga ada navigasi darat. Nah, selanjutnya ada pioneering juga ya. Pioneering yang pertama yaitu aplikasi kegunaan tiap-tiap simpul. Ada simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul ayam. Dan yang kedua ada membuat menara, sesek, jembatan, konstruksi rumah, berbagai model, bugle, dan berbagai hasta karya dari tali dan bahan setempat. Selanjutnya ada mempraktekkan berbagai kegiatan Higgs element dan Low element. Ada baris berbaris dan kolone. Ada menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, dan menaksir berat. Ada mempelajari cuaca. Ada berbagai permainan pandega. Ada mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak atau tenda alam. Ada senam, olahraga, dan bela diri untuk pandega. Ada lagu-lagu dan tarian untuk pandega. Ada hiking, climbing, rowing, rooming, rafting, exploring atau wisata mengenal alam. Ada camping atau kemah, ada mountaineering, ada juggle survival bagi pandega. Teknik diskusi, seminar lokarya, teknik berdebat, dan membuat proposal kegiatan. Baiklah, selanjutnya ada kepemimpinan pandega. Yang pertama yaitu menentukan pradana. Yang kedua pembentukan dewan rencana dan rapat-rapat. Yang ketiga ada rapat dewan kehormatan rencana. Dan yang keempat ada LPK, latihan
pengembangan kepemimpinan penegak atau Pandega, dan PDK atau kursus pengelola Dewan Kerja Penegak atau Pandega. Selanjutnya ada latihan kewirausahaan dan berbagai jenis keterampilan yang diinginkan. Ada juga jenis-jenis pertemuan dan pengabdian Pandega, yaitu ada Raimuna, Muspanitera, Perkemahan Wirakarya, dan Perkemahan Bakti Saka. Ada kemah bakti Pandega juga, dan yang terakhir pengisian SKU, SKK, dan SPG Pandega. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.